Hai, Assalamualaikum, Kia Hahe. Maaf nih kalau misalnya ucapannya salah, karena kan masih baru belajar. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Untuk di daerah Pulau Jawa dan sekitarnya, PPKM masih berlaku. Nggak kita sadarin, udah sekian bulan nih PPKM, ya nggak sih? Pada ngapain aja nih PPKM? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Dan jangan lupa semangat untuk melaksanakan vaksin, oke? Nah teman-teman, dalam video kali ini aku pengen berbagi cerita yang lain. Berbagi cerita tentang pengalaman aku saat aku pergi ke negara luar, tepatnya ke Pakistan, karena pada saat itu kondisinya sedang PPKM. Caranya aku pengen berbagi cerita gimana kondisi perjalanan saat itu, kemudian kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan, dan terutama berkas-berkas utama apa aja sih yang perlu dipersiapkan, serta aku pengen berbagi aja pada saat aku berangkat ke sana seperti apa sih kondisinya. Tapi sebelum aku mulai berbagi cerita atau sharing sama teman-teman, boleh dong aku minta supportnya dari teman-teman untuk support channel YouTube aku ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe channel YouTube aku, dan boleh dong ditambahin juga jangan lupa diklik loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video yang aku share di sini. Oke? Terima kasih sebelumnya. Oke teman-teman, aku berangkat dari keberangkatan internasional dari Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Seperti yang teman-teman lihat di video dan foto ini, kelihatan ya aktivitasnya di bandara tersebut nggak terlalu banyak. Nah setelah sampai di bandara, pastinya kita akan melakukan proses check-in dong. Oke, kira-kira apa aja nih berkas atau file yang perlu disiapkan? Supaya lebih jelas, di sini aku tulis file-file atau berkas yang perlu dipersiapkan. Ini yang penting, oke? Teman-teman bisa lihat di sini apa aja. Yang pasti nomor 1, duit ya. Itu amunisi utama tuh. Yang kedua, pastinya tiket pesawat, ya nggak sih? Nggak mungkin lah ya pakai karpet terbang ala-ala Aladin gitu. Yang ketiga, paspor Indonesia yang masih berlaku. Jangan pakai paspor Indonesia yang udah expired, apalagi paspor negara lain, oke? Nah, karena sekarang kondisi pandemi, yang paling penting adalah hasil tes PCR. Hasil tes PCR itu maksimal adalah 72 jam dan dikeluarkan dari laboratorium rekomendasi dari Kemenkes RI. Dari mana taunya kalau itu rekomendasi dari Kemenkes RI? Teman-teman bisa googling. Nah, yang kelima yaitu identitas diri, namanya POC atau Pakistan Origin Card. Ini sebagai pengganti visa yang berlaku selama 5 tahun. Jadi maksudnya udah nggak perlu pakai visa lagi kalau udah punya POC atau Pakistan Origin Card. Yang keenam yaitu teman-teman download di HP aplikasi Fast Track, yang kemudian nantinya dilanjutkan untuk pengisian data teman-teman, itu pun setelah mendapatkan hasil tes PCR. Nah, persiapan berkas selanjutnya via online yaitu pengisian data atau health declaration. Teman-teman bisa lihat di nomor 7, itu dapatnya dari via email dari Malindo Airlines. Alhamdulillah di counter airlines Malindo tepatnya, untuk proses check-in dan juga untuk proses bagasi alhamdulillah lancar. Kemudian dilanjutkan ke counter imigrasi, alhamdulillah juga lancar. Oh ya, untuk maskapai yang aku gunakan pada saat itu adalah Malindo dan Sri Lanka Airlines. Dan transitnya 2 kali, yaitu di Kuala Lumpur dan di Colombo. Pada saat naik pesawat Malindo dari Jakarta menuju Kuala Lumpur, penumpangnya juga nggak terlalu banyak, ya sekitar lebih dari 20 penumpang deh.
Selain itu, ketentuannya di dalam pesawat Malindo yang pasti ada jarak ya antara penumpang yang duduk di depan dan duduk di belakang. Terus kemudian yang biasanya berjajar 3 itu bisa diisi semua, sekarang diisi hanya 2 orang aja. Jadi di tengah itu sengaja dikosongin. Satu lagi yang terpenting, jangan lupa menggunakan masker. Sementara itu diharapkan dapat bersabar di atas sedikit kelewatan ini. Terima kasih. Good evening, ladies and gentlemen. Your captain speaking. My name is Sejman Holland Bill Malindo. Welcome you. Setelah kurang lebih sekitar hampir 3 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di tempat transit, yaitu di Kuala Lumpur. Saat turun dari pesawat Malindo, seluruh penumpang diarahkan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta ataupun free bus untuk menuju stasiun transit selanjutnya, karena tempat transitnya cukup jauh. Waktu transit juga nggak lama ya, sekitar 1,5 jam. Mungkin karena kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kemudian juga kondisi dari terminalnya pun juga nggak rame seperti biasanya. Nah, kemudian pada saat di tempat transit seperti biasa pastinya kita dicek. Kemudian setelah dicek lalu bisa menukarkan boarding tiketnya. Kemudian lanjut untuk antri lagi menuju pesawat berikutnya. Saat transit pertama yaitu di Kuala Lumpur dilanjutkan menggunakan pesawat dari Sri Lanka Airlines. Kondisi di dalam pesawat Sri Lanka Airlines beda sama Malindo. Di sini penumpangnya lebih banyak daripada di Malindo. Untuk ketentuannya tetap sama dengan Malindo Airlines, seperti misalnya mendapatkan bagasi 30 kilo per orang, tapi yang berbeda adalah di Sri Lanka Airlines kita dapat servis makan. So teman-teman, yuk kita makan dulu yuk, udah lapar soalnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, setelah transit dari Kuala Lumpur, kemudian berangkat menuju Colombo, kemudian dari Colombo transit lagi sekitar 1 jam 40 menit. Itu nggak lama juga, dan situ juga kondisi bandara juga sepi, ditambah lagi kan jamnya juga udah malam ya. Nah, itu langsung dilanjutkan pemeriksaan atau check-in pada saat transit. Dan gak lama kemudian aku berangkat deh melanjutkan perjalanan tetap dengan airlines yang sama, yaitu Sri Lanka Airlines. Alhamdulillah akhirnya tiba juga di Pakistan
Dan pada saat tiba itu kemudian ada antrian lagi sebelum menuju counter imigrasi. Antriannya yaitu melakukan tes antigen dan itu free ya. Kemudian hasilnya langsung pada saat itu juga. Dan untuk di Pakistan tidak ada karantina, jadi walaupun itu negatif tetap tidak ada karantina. Dan setelah mendapatkan hasil, jika itu negatif boleh langsung pulang. Oke teman-teman, segitu dulu ya pengalaman yang aku share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. See you next time.